Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bakal kita di akhirat nanti. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin jemaah kajian pada malam hari ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian yang kedua ya, yang membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Pada pertemuan yang lalu, yang pertama, kita sudah membahas tentang muqaddimah dari kitab Al-Qawaid Al-Arba', dan sudah kita sampaikan bahwa kitab ini masih ditulis oleh ulama yang sama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan juga kita sudah petakan bahwa kitab ini terdiri dari 3 komponen atau 3 bagian. Bagian yang pertama muqaddimah, dan itu sudah kita selesaikan pada pertemuan yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah menerangkan tentang pentingnya tauhid. Kemudian bagian yang ketiga adalah menerangkan tentang 4 kaidah yang wajib kita ketahui untuk memahami kesyirikan. Dan pada minggu yang lalu ya, kita sudah membahas tentang muqaddimah dan sudah disampaikan tentang tentang tanda-tanda kebahagiaan. Maka kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pentingnya tauhid. Jadi pembahasan yang kedua ini merupakan muqaddimah untuk pembahasan yang ketiga ya. Jadi sebelum beliau membahas 4 kaidah yang harus kita ketahui, maka beliau terlebih dahulu membuat sebuah muqaddimah untuk bisa masuk ke kaidah yang pembahasan yang ketiga. Dan muqaddimah ini berkaitan dengan tentang isinya adalah tentang pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mulai saja. Syekh rahimahullah taala berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Anda untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh sebelum menerangkan tentang pentingnya tauhid, Syekh memberikan doa ya kepada siapapun yang membaca buku ini agar Allah Subhanahu wa taala membimbing pembaca buku ini untuk selalu menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa taat kepada Allah kalau Allah tidak membimbing kita. Makanya saya mendoakan agar pembaca kitab ini, yang mempelajari kitab ini, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat ini hanya bisa didapatkan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. I'lam, apa yang harus kita ketahui? Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Ketahuilah bahwa Al-Hanifiyah atau agama Nabi Ibrahim. Jadi agama Nabi Ibrahim itu disebut juga dengan Hanifiyah atau Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Atau yang agama yang dipegang teguh oleh Nabi kita Ibrahim alaihi wassalam, yaitu anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan ikhlas
mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama yang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tidak beribadah kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut agama Ibrahim atau agama yang dipegang teguh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutnya Hanifiyah. Hanifiyah itu apa? Tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah dan tidak menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dikatakan millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim ya? Padahal kita tahu bahwa tauhid ini adalah agama seluruh para nabi, seluruh para rasul, ajarannya adalah tauhid. Tapi di sini dikatakan millah Ibrahim karena mengikuti Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an pun disebutkan bahwa agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah millatu Ibrahim. Adalah ajaran yang sama yang dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kira-kira kenapa disebut Ibrahim? Padahal tauhid adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Ada yang tahu? Nabi yang pertengahan. Pertengahan itu maksudnya termasuk yang terbaik. Karena Nabi Ibrahim termasuk nabi yang terbaik ya. Nah, ini juga betul ya. Karena kita tahu di antara para nabi ini yang terbaik ada berapa? 5 ya. Yang disebut dengan ulul azmi ya. Nah, para nabi yang memiliki keteguhan yang sangat tinggi sehingga layak dijadikan panutan dan salah satunya adalah nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ini benar ya. Karena yang dijadikan teladan tentu orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi ya. Itu pertama. Yang kedua, kenapa disebut Ibrahim alaihissalam? Selain tadi Nabi Ibrahim adalah termasuk nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ada yang tahu jawaban yang lainnya? Nah, ini juga benar ya. Masya Allah, tuntas ya. Nabi Ibrahim memiliki gelar apa? Abul Bashar, bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi. Nah, ketika bapaknya para nabi ajarannya adalah tauhid, maka otomatis nabi-nabi yang lain juga sama ajarannya. Karena inilah bapaknya para nabi ya. Abul Bashar, bukan Abul Bashar, Abul Anbiya ya. Abul Bashar adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim gelarnya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi ya. Ketika bapaknya para nabi ajarannya adalah tauhid, maka otomatis nabi-nabi yang lain yang di bawahnya juga sama. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, kira-kira apa lagi ya? Mau coba lagi? Jawaban yang ketiga, masih ada lagi? Penulis di sini mencontoh Allah di Al-Quran yang menyebutkan millah Ibrahim. Nah, kenapa Allah di Al-Quran menyebutkan millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim? Tidak menyebutkan nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Dan orang Arab seperti tadi sudah dikatakan adalah orang Arab ini adalah apa? Keturunannya Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Yang paling tua Ismail, kemudian yang kedua Ishak. Dari Ismail ini tidak ada keturunannya, tidak ada yang menjadi nabi ya. Semuanya tidak ada yang menjadi nabi kecuali nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini berasal dari keturunan Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Artinya orang-orang Arab ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang kedua yaitu Ishak. Dari Ishak kemudian lahirlah para nabi yang banyak ya. Para nabi Bani Israel berasal dari keturunan Nabi Ishak sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Artinya diterangkan Nabi Muhammad atau Allah menyebutkan Ibrahim di dalam Al-Quran karena Nabi Muhammad adalah menghadapi orang-orang Arab yang mana mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Muhammad mengatakan kalau kalian benar-benar keturunan Ibrahim alaihissalam maka ikuti juga agama Nabi Ibrahim yaitu Islam.
Apa agama yang dipegang oleh Ibrahim ini? Hanifiyah, al-Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah? An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, yaitu kita menyembah Allah semata dan tidak menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Dan perintah untuk bertauhid ini adalah perintah yang Allah sampaikan kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya para nabi, bukan hanya manusia di zaman Nabi Muhammad saja, tetapi seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi yang terakhir, semuanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyembah Allah saja dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perintah yang merata, perintah yang umum yang Allah tujukan untuk seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan seluruh manusia untuk beribadah. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tujuan diciptakannya manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, kalau engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah ibadah tidak bisa disebut ibadah kecuali dia disertai dengan tauhid. Jadi satu, dikatakan tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Yang kedua apa? Ibadah tidak akan menjadi sah kecuali apabila ibadah tersebut dibarengi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada sebuah ibadah yang dilakukan tanpa mentauhidkan Allah, ibadah tersebut disisipi dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan la tusamma ibadah, tidak disebut dengan ibadah, ya. Ketika seseorang beribadah tetapi mengandung kesyirikan, maka hakikatnya itu bukanlah sebuah ibadah, tetapi sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis memberikan perumpamaan, ya. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma taharah. Sebagaimana salat tidak bisa disebut salat kecuali kalau salat tersebut dibarengi dengan toharoh. Artinya salat itu tidak akan menjadi sah kalau sebelumnya orang tidak melakukan toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci, ya. Bersuci dengan berwudu untuk hadas yang kecil, mandi untuk hadas yang besar, atau kalau tidak ada air maka menggunakan tayamum, ya, dengan tanah. Nah, kalau seseorang salatnya bagus, ya, lama, bacaannya masya Allah, tetapi tanpa berwudu, tanpa mandi, tanpa tayamum sebelumnya, maka salatnya tidak diterima. Ya. Sama juga ketika seseorang beribadah, ibadahnya bagus, banyak, tetapi ibadah tersebut tidak mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut rusak, ya. Ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis melanjutkan, bagaimana kalau ibadah tersisipi oleh kesyirikan? Penulis menjelaskan, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kalau kesyirikan masuk ke sebuah ibadah, fasadat, maka ibadah tersebut menjadi rusak. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya akan menerima ibadah yang baik, ibadah yang sah. Kalau ibadahnya rusak, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas apabila masuk ke dalam taharah. Maksudnya apa? Kita sekarang misalnya sudah berwudu. Setelah berwudu kemudian kita buang angin misalnya, maka wudu kita menjadi batal, tidak sah.
Sama juga kita beribadah, kemudian melakukan kesyirikan, maka ibadah yang kita lakukan tadi menjadi tidak sah. Bukanlah sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi orang yang berwudu kemudian dia berhadas, baik buang angin atau buang air ya, buang air besar atau kecil, maka wudunya toharohnya menjadi batal. Faida arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha. Apabila kamu telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila masuk ke dalam sebuah ibadah afsadaha, maka kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut. Wa ahbatul amala, dan menggugurkan amal. Wa shara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya termasuk orang yang kekal di neraka. Nah, di sini penulis menjelaskan tentang akibat melakukan kesyirikan. Akibat seseorang melakukan kesyirikan di sini disebutkan 3. Yang pertama afsadaha. Apabila orang melakukan ibadah dengan kesyirikan, yang pertama adalah konsekuensinya afsadaha. Ibadah yang diiringi kesyirikan tersebut menjadi rusak, ya. Ibadah tersebut menjadi rusak. Itu yang pertama. Yang kedua ahbatul amal, menggugurkan amal. Artinya yang rusak bukan hanya ibadah itu, tetapi amal yang lain pun menjadi gugur. Ya. Amal lain selain ibadah tersebut menjadi gugur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Pelaku kesyirikan akan menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Artinya dia tidak akan keluar dari dalam neraka, tetap selama-lamanya berada di dalam neraka. Ini 3 konsekuensi dari sebuah kesyirikan. Apabila kita sudah mengetahui itu semua, bahwa konsekuensi kesyirikan merupakan sesuatu yang sangat berat, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, maka kita menjadi tahu bahwa kewajiban utama kita, kewajiban utama yang paling penting bagi kita adalah ma'rifatu dzalika, mengetahui hal tersebut. Kalau kita sudah tahu bahwa kesyirikan begitu berbahaya, maka kita wajib bagi kita untuk mempelajari apa itu kesyirikan. Agar apa? La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa yasyirku billah. Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jeratan kesyirikan ini. Kita mempelajari kesyirikan agar apa? Bukan agar kita mempraktekkan kesyirikan, tetapi agar kita terhindar dari kesyirikan tersebut. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dari jeratan kesyirikan yang ada. Jadi kita mempelajari kesyirikan untuk dihindari, bukan untuk dipraktekkan. Alladzi qala Allah taala fihi, yang mana tentang kesyirikan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya kalau Allah berkehendak, dosa sebesar apapun akan Allah ampuni, asalkan dosa tersebut bukan kesyirikan. Adapun kalau dosanya merupakan kesyirikan, maka Allah tidak akan pernah ampuni dosa tersebut. Kalau Kalau pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan. Kalau sudah bertaubat, maka ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maksudnya apabila pelakunya mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang telah dia lakukan. Nah, bagaimana kita mempelajari kesyirikan? Nah, di sini kemudian penulis mengatakan, wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Yaitu kita mempelajari 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Qur'an. Dan inilah kita akan masuk ke pembahasan 4 kaidah ya. Tadi muqaddimah tentang pentingnya tauhid, maka setelah itu kemudian
setelah kita mengetahui bahwa tauhid itu penting, mempelajari kesyirikan penting, maka kemudian penulis masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara kita membedakan kesyirikan. Ya. Maka penulis akan mengajari kita 4 kaidah agar kita bisa mengenal kesyirikan, dan penulis mengatakan bahwa 4 kaidah ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Jadi bukan penulis katakan sendiri, tetapi penulis hanya mengutip apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita masuk ke kaidah yang pertama, ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama yaitu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semuanya mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini dan juga al-mudabbir yang mengurus alam semesta ini. Maksudnya penulis ingin mengatakan apa? Bahwa ketika Nabi berdakwah kepada orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka mengimani bahwa ada pencipta, ada pengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengimani itu, ya. Mereka percaya bahwa alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi kata penulis, kalau sekedar meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, penulis mengatakan itu belum cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya. Artinya orang kafir Quraisy itu tahu, yakin bahwa pencipta adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Muslim, tidak masuk ke dalam agama Islam. Karena memang bukan hanya orang kafir Quraisy saja ya, bahwa pengetahuan atau keyakinan bahwa adanya pencipta ini itu memang diakui oleh kebanyakan atau diimani oleh kebanyakan manusia ya. Kebanyakan manusia dari zaman dulu sampai sekarang, mayoritasnya apapun agama mereka meyakini bahwa alam semesta ini ada pencipta. Alam semesta ini ada pengaturnya, ada yang mengatur dan seterusnya. Tidak ada dengan sendirinya. Ya. Ini mayoritas manusia. Ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian ya. Ada beberapa penelitian kalau kita mau baca ya. Misalnya di tahun 2011 ada penelitian di Universitas Oxford. Penelitian ini melibatkan 57 peneliti, dilakukan di 20 negara selama 3 tahun. Mereka melakukan penelitian dan penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2011. Apa isinya? Isinya adalah bahwa anak-anak kecil itu mereka mengimani bahwa mereka itu ada yang menciptakan. Alam semesta ini ada penciptanya. Ada kekuatan di luar mereka yang mengatur alam semesta ini. Ini dilakukan di 20 negara selama 3 tahun. Ya. Anak-anak kecil ditanya, mereka dan jawabannya sama ya, relatif sama jawabannya, mereka mengakui adanya pencipta. Itu bukan orang Islam, bukan ya, dari berbagai negara, disebutkan 20 negara. Dan ini juga penelitian ini juga dipublikasikan di majalah di Inggris ya, karena ini Oxford Inggris, di majalah Inggris di namanya The Telegraph. The Telegraph itu majalah surat kabar Inggris, disebutkan tentang hasil penelitian ini. Juga penelitian yang lain, misalnya ada penelitian yang dilakukan oleh Justin Barrett ya. Ini adalah seorang dokter ahli psikologi perkembangan. Beliau juga melakukan penelitian, dan penelitian ini beliau lakukan selama 20 tahun ya. 20 tahun. Hanya beliau menulis buku. Bukunya berjudul Born Believer. Born Believer. Di buku ini dikatakan sama, bahwa anak-anak kecil
itu memiliki keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang pencipta, ada yang mengatur, dan seterusnya. Dan kalau kita mau baca-baca penelitian masih banyak ya, penelitian yang lain. Intinya sebagai contoh bahwa mayoritas manusia itu mengakui bahwa pencipta itu ada, bahwa alam semesta ini diatur, diciptakan dan didesain oleh seorang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nama mereka beda-beda ya. Tetapi mereka meyakini, semuanya meyakini bahwa pencipta itu ada. Termasuk di sini orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy yang Nabi menyuruh mereka masuk Islam, itu pun sudah mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu pencipta, dan Allah juga adalah pengatur alam semesta. Tetapi hal ini tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Apa dalilnya? Wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi? Tanyakan juga, amman yamliku sam'a wal absar? Siapa juga yang telah memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kalian? Tanyakan juga kepada orang-orang kafir Quraisy, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy? Siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Tanyakan juga, wa may yudabbirul amr? Siapakah juga yang mengatur alam semesta ini? Jawabannya apa? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Allah lah pencipta kami, Allah lah pengatur kami, Allah lah pengatur alam semesta. Allah lah yang telah menghidupkan dan mematikan. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka katakan olehmu wahai Muhammad, afala tattaqun? Kalau kalian meyakini Allah adalah pencipta, Allah pengatur alam semesta, yang telah memberikan rezeki kepada kalian, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak takut ketika kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka keyakinan mereka yang ada dalam diri mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai dalil untuk mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah meyakini Allah adalah pencipta, pengatur, maka apa? Bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah Allah, jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkanlah Allah, beribadah kepada Allah semata, dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Apakah kalian tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini menjadi dalil bahwa orang-orang Quraisy yang didakwai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meyakini bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur alam semesta, tetapi keyakinan ini belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ini kaidah yang pertama. Artinya siapapun yang melakukan kesyirikan, walaupun dia meyakini bahwa ada Tuhan yang satu yang mengatur alam semesta, yang menciptakan dia, tetapi dia melakukan kesyirikan, maka dia belum cukup untuk disebut sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang masuk ke dalam agama Islam. Karena bukan hanya itu, masih perlu kepada yang lain. Itu kaidah yang pertama. Kemudian masuk ke kaidah yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyah, annahum yaqulun, bahwa mereka, maksudnya orang-orang kafir Quraisy yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah." Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu, tidak menyembah berhala-berhala yang kami sembah, kecuali apa? Li talabil qurbah, hanya untuk agar berhala tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah, wasyafa'ah, dan agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad melarang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian berdalih, kami beribadah atau menyembah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala kami, tujuannya bukan untuk menyembah mereka. Tujuan kami apa? Agar berhala-berhala yang kami sembah itu mendekatkan diri kami kepada Allah, atau berhala-berhala yang kami sembah itu bisa
memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berdalih dengan dua alasan, ya. Yang pertama, mereka ingin agar berhala tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengkiaskan atau menyamakan dengan kehidupan dunia. Misalnya kita ingin mendekati presiden atau kejauhan lah kalau presiden ya, karena jauh banget. Mendekati misalnya bupati lah ya, lebih dekat itu. Maka kalau kita langsung ke bupati nggak akan nerima kita. Maka kita kemudian nyarilah bawahan-bawahan bupati agar kita bisa dekat kepada bupati. Nah itu namanya apa? Thalabil qurbah. Agar kita bisa dekat kepada bupati, kita kemudian mencari orang-orang yang dekat dengan bupati. Nah ini alasan orang kafir Quraisy. Kami beribadah kepada berhala yang kami sembah itu agar apa? Agar berhala yang kami sembah mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya berhala itu ya bukan, mereka tahu bahwa itu batu, mereka tahu, tetapi berhala itu adalah simbol, ya. Ada berhala yang namanya Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya, itu simbol, ya. Simbol dari orang-orang yang soleh sebelumnya, ya. Sama di zaman Nabi Nuh juga sama, ada namanya Suwa, ada namanya Wad, ada Yaguth, Ya'uq, Nasr. Nama berhala ini yang mereka sembah itu asalnya adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh yang beragamanya bagus, maka mereka membuat sebuah berhala, sebuah patung penyembahan. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang-orang ini yang mereka buat patungnya ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama, tolabul qurbah, agar berhala yang mereka sembah itu bisa mendekatkan diri mereka di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Syafaat, agar berhala tersebut memberikan syafaat. Syafaat ini kalau secara bahasa artinya genap ya. Syafaat artinya menggenapi. Menggenapi itu apa maksudnya? Syafaat itu artinya nih kita minta bantuan kepada seseorang, ya. Misalnya ada orang yang butuh uang, maka dia ingin minjam uang kepada orang kaya, ya. Kalau dia langsung ke orang kaya mungkin ditolak, maka dia kemudian datang ke seseorang yang punya kedudukan, kemudian mengatakan, Pak, saya pengen ngutang ke orang kaya itu, nanti tolong ya Bapak bicara sama orang kaya itu agar apa? Agar orang kaya tersebut memberikan uang kepada saya. Nah itu namanya ketika orang yang ini menjadi penengah, nah itu namanya syafaat, ya. Artinya orang atau perantara yang memberikan bantuan kepada orang lain, itu namanya syafaat, ya. Nah ini merupakan dalih orang-orang Quraisy ketika mereka menyembah berhala. Mereka mengatakan tujuan kami agar berhala-berhala ini di akhirat memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kami sudah menyembahnya di dunia. Ketika kami sudah menyembah mereka di dunia, maka mereka pun akan memberikan pertolongan kepada kami di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa memberikan pertolongan? Karena mereka adalah orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka berdalih bahwa mereka tidak berbuat syirik, tetapi mereka hanya sekedar ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar diberikan syafaat oleh Allah melalui berhala-berhala yang mereka sembah tersebut. Fadalilul qurbah. Nah, di sini kemudian penulis membawakan dalilnya. Apa dalilnya bahwa mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala tersebut? Qalu ta'ala, ala firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, mereka ingin agar berhala yang mereka sembah mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa komentar Allah terhadap keyakinan orang-orang musyrik tadi? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memberikan keputusan
di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa? Man huwa kadzib, kepada orang yang berdusta. Jadi orang-orang yang tadi, orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa kami menyembah mereka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah SWT, Allah sifati sebagai apa? Kadzib, sebagai seorang yang berdusta. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengatakan bahwa kalau kalian menyembah berhala ini, menyembah orang ini akan mendekatkan kalian kepada Allah SWT. Maka Allah katakan orang tersebut adalah kadzib, orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya klaim mereka adalah tidak benar. Kalau ada orang yang menyembah sesuatu kemudian agar sesuatu itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka ini adalah klaim yang kadzibun, klaim yang dusta, tidak benar. Apa akibatnya lagi? Selain kadzib, kafar. Mereka juga menjadi kafir, ya. Karena mereka sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sudah melakukan kesyirikan, maka Allah sifati sebagai kafar, ya. Kafir. Berdusta lagi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa mereka mengklaim beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua. Wa dalilus syafa'ati, dan dalil bahwa orang kafir Quraisy menyembah berhala dengan tujuan ingin mendapatkan syafaat berdasarkan klaim mereka. Qaulullah ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan orang-orang kafir itu menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memudaratkan mereka dan juga tidak bisa bermanfaat bagi mereka. Wa yaquluna, dan mereka ketika sudah menyembah berhala itu mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala yang kami sembah adalah akan menjadi para penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan syafaat, pertolongan, bantuan kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah Allah bantah di ayat yang tadi, ya, bahwa itu adalah klaim yang dusta. Kadzimun kafar. Mereka dusta dan mereka juga kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian penulis membahas tentang pembahasan syafaat, ya. Wasyafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua, ya. Ada dua jenis syafaat. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Yang pertama ada syafaat yang dinafikan. Yang kedua ada syafaat yang ditetapkan. Maksudnya ada syafaat yang Allah nafikan, tidak boleh dilakukan, dan ini karena ini tidak ada hasilnya di akhirat. Yang kedua ada juga syafaat yang dibolehkan, ya. Dua macam. Nah, terkait dengan pembahasan tentang syafaat ini, penulis mengatakan ada dua macam, ya. Dua macam syafaat. Kita masuk ke syafaat yang pertama dulu, ya. Fasyafa'atul manfiyatu. Syafaat yang dinafikan. Artinya tidak boleh dilakukan karena Allah nafikan bahwa ini semua tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makana tutlabu min ghairillah. Adalah syafaat yang diminta dari selain Allah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dalam hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meminta sesuatu kepada selain Allah yang sebenarnya orang tersebut atau sesuatu tersebut tidak mampu melakukan itu. Bahkan tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh dilakukan, ya. Wa dalilu qaulullah ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berinfak, bersedekah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Min qabli an ya'tiya yaumun
la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian sebelum datang suatu hari yang mana di hari tersebut tidak bermanfaat jual beli, tidak bermanfaat pertemanan, tidak bermanfaat syafaat. Maksudnya apa? Hari kiamat. Di hari kiamat nanti tidak ada jual beli, tidak ada hubungan pertemanan yang bisa menyelamatkan, tidak ada juga syafaat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud syafaat di sini adalah syafaat yang tidak dibolehkan. Nanti ada karena nanti ada syafaat yang dibolehkan ya. Seperti apa syafaat yang tidak dibolehkan yang tadi kita sebutkan? Syafaat yang diminta dari selain Allah dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Sebagaimana tadi itu, orang kafir Quraisy meminta syafaat agar mereka selamat di akhirat dari siapa? Dari orang-orang yang mereka sembah itu, dari berhala-berhala yang mereka sembah di dunia. Padahal tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka di akhirat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syafaatun manfiyatun. Syafaat yang tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada juga syafaat yang dibolehkan. Wasyafaatul musbatah atau syafaat yang ditetapkan oleh dari dalil syariat. Wahiyya allati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Ketika syafaat ini diminta dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memberikan syafaat mukram bisyafa'ah, dia akan dimuliakan karena syafaatnya diterima. Wal masyfu' lahu, dan orang yang diberikan syafaat man radhiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal izni, adalah orang yang Allah ridhoi apanya? Qaulahu, perkataannya. Artinya orang ini selama di dunia kalau ingin diberikan syafaat berkata yang baik, perkataannya baik, Allah ridhoi perkataannya. Wa amalahu, begitu juga Allah ridhoi amalnya. Amalnya selama di dunia Allah ridhoi. Artinya kalau ada orang dimintakan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tetapi amalnya, perkataannya tidak Allah ridhoi, maka orang ini tidak akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal izni, setelah diizinkan. Maksudnya dari kiamat nanti ada orang yang meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini memberikan syafaat kapan? Ba'dal izni, setelah diizinkan. Jadi ada waktunya nanti dari kiamat Allah mengizinkan bagi sebagian manusia untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan bagi manusia lainnya yang membutuhkan pertolongan ya. Setelah Allah mengizinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah selain dengan atau setelah Allah memberikan izinnya? Artinya syafaat Allah berikan setelah Allah memberikan izin kepada orang yang meminta syafaat. Jadi ini dua syafaat, ada syafaat yang tidak dibolehkan, ada syafaat yang dibolehkan. Jadi kita ringkas, syafaat yang dibolehkan berarti adalah syafaat yang diminta dari Allah dengan 3 syarat. Pertama, Allah mengizinkan untuk orang tersebut memberikan syafaat. Yang kedua, Allah meridhoi orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Jadi ini 3 syarat yang kalau ingin syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syafaat yang lain yang dibolehkan. Kalau tadi syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang dibolehkan diminta kepada makhluk ya. Itu juga ada syafaat yang dibolehkan. Kita boleh meminta syafaat, meminta bantuan pertolongan kepada makhluk dengan catatan atau dengan 4 syarat ya. Syarat yang pertama, orangnya
ada. Orangnya hadir. Ketika kita ingin meminta bantuan kepada seseorang, maka orangnya harus hadir. Karena sudah masuk ya waktu Isya, maka kita break dulu ya untuk mendengarkan azan Isya. Fadhil. Baik para jamaah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar melanjutkan pembahasan kita tentang syafaat ya. Tadi sudah kita katakan bahwa syafaat yang dilarang adalah syafaat yang diminta dari selain Allah dalam hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram dan terlarang. Ada juga syafaat yang dibolehkan, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syafaat yang diminta dari makhluk dengan 4 syarat. Yang pertama, makhluk tersebut hadir. Artinya harus ada di depan kita. Bisa langsung berada hadap-hadapan seperti ini atau dengan telepon. Yang penting ada di depan kita. Ya. Kalau orang yang nggak ada, maka kita nggak boleh minta tolong kepada orang yang nggak ada. Ya. Karena ini nggak masuk akal. Orang yang nggak ada, kita kemudian minta tolong kepada orang yang nggak ada tanpa melalui komunikasi. Yang kedua apa? Orangnya harus hidup. Artinya kalau orangnya sudah meninggal di kuburnya, kita minta tolong kepada orang tersebut, maka ini juga tidak boleh, ya. Karena orangnya sudah meninggal. Yang ketiga, orangnya mampu. Orangnya harus mampu melakukan apa yang kita ingin minta tolong. Jangan sampai orangnya gak mampu kemudian kita minta tolong kepada orang tersebut. Yang keempat, orang tersebut memang menjadi sebab terjadinya apa yang ingin kita minta, ya. Ini 4 syarat bolehnya kita meminta bantuan atau perantaraan kepada manusia, ya. 4 syarat. Kalau yang tidak boleh adalah kita meminta kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana tadi orang kafir meminta syafaat buat di akhirat kepada para berhala, ya. Dan berkaitan dengan syafaat ini, ya. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga syafaat yang berlaku umum buat selain Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat para Nabi yang lain, buat malaikat, buat orang soleh, buat yang lain secara umum. Kita bahas dulu syafaat yang berlaku khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini contohnya adalah yang pertama, syafaatul uzma, syafaat terbesar, ya. Jadi pada hari kiamat nanti dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan bahwa orang-orang semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu mereka ini pada orang-orang yang berdosa di antara mereka pada ketakutan. Maka mereka kemudian meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Tapi kemudian Nabi Adam menolak karena merasa bahwa beliau sudah pernah berdosa memakan buah terlarang di surga, ya. Itu padahal baru 1 dosa, tapi sudah merasa tidak layak memberikan syafaat. Bagaimana dengan kita yang tiap hari berdosa, ya? Nabi Adam 1 kali berdosa seumur hidupnya merasa tidak layak memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian mencari nabi yang lain. Nabi kemudian mencari Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama menolak. Nabi Nuh mengatakan, saya dulu tidak sabar kepada kaum saya dulu meminta Allah membinasakan kaum saya. Padahal apa? Nabi Nuh meminta Allah membinasakan kaumnya setelah apa? Setelah berdakwah 950 tahun lamanya. Tapi pengikutnya tidak bertambah sedikit pun. Makanya Nabi kemudian berdoa, ya sudah ya Allah, selesaikan saja ini 950 tahun. Tapi itu Nabi Nuh merasa berdosa, ya. Merasa tidak layak untuk memberikan syafaat yang agung ini. Kemudian mereka mendatangi nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam sama menolak memberikan syafaat ini dengan alasan saya dulu pernah berdusta 3 kali. Jadi seumur hidupnya cuma berbohong 3 kali. Nah kita berapa kali kita berbohong seumur hidup kita? Bukan seumur hidup, sampai sekarang mungkin udah nggak kehitung, ya. Nah, ini Ibrahim 3 kali seumur hidup dia merasa berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang pertama ketika bapaknya mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala. Ibrahim, ayo kita menyembah berhala. Orang-orang sudah pada datang ke sebuah tempat untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengatakan, inni saqim. Wahai bapak, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Saya lagi sakit. Padahal tujuannya apa? Agar tidak melakukan kesyirikan. Maka dia berbohong. Inni saqim.
saya lagi sakit. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim kemudian datang bersama istrinya ke sebuah negeri, yang mana di negeri itu ada seorang raja yang sangat kejam. Raja ini melihat istri Nabi Ibrahim ini cantik, Sarah, cantik. Maka raja, kalau Ibrahim ini suaminya, akan dibunuh. Maka raja berkata, Ibrahim, ini siapanya kamu? Maka Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudari saya. Maka Nabi Ibrahim kemudian berbisik, kamu jangan bilang saya bohong ya, karena kamu pun adalah saudari saya di dalam Islam. Tapi dalam Islamnya nggak disebutin, bisik-bisik dalam Islam. Nah ini dianggap berbohong oleh Nabi Ibrahim AS. Ya. Yang ketiga kapan? Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, kemudian kapaknya disimpan di berhala yang terbesar, maka ketika orang bertanya, Ibrahim, apakah kamu yang masukkan berhala itu? Nah maka Ibrahim mengatakan, lihat kapaknya ada di mana. Kalau kapaknya di situ, berarti berhala inilah yang menghancurkan itu. Nah ini sebenarnya bukan berbohong, tapi ingin apa? Ini cuma bahasa debat ya, untuk mengalahkan hujah mereka. Tapi Ibrahim tetap merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Maka dia mengatakan, saya nggak bisa mendapatkan posisi ini, silahkan cari yang lain. Maka mereka kemudian mencari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga sama, menolak memberikan syafaat. Tetapi Nabi Isa tidak menjelaskan dosanya. Dia bilang, saya nggak mau, silahkan cari yang lain. Ya. Maka kemudian datanglah mereka ke Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalam. Maka ketika Nabi Muhammad diminta, maka Nabi Muhammad mengatakan, analah. Baik, saya akan memintakan syafaat buat kalian semua. Ya. Artinya bukan cuma umat Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh umat dari semenjak Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya. Ini khusus syafaat yang Allah berikan bagi Nabi SAW. Yang kedua, syafaat yang Allah berikan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi. Ini khusus Allah berikan demi Nabi SAW. Abu Thalib ini orang kafir, ya kan? Makanya dia kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Tetapi karena jasanya membela Nabi SAW semasa hidupnya, maka Allah kasih keringanan di dalam neraka, dikasih syafaat. Syafaatnya apa? Dia berada di neraka yang paling atas. Jadi ini misalnya, ini perumpamaan aja. Ini misalnya api neraka, nah dia di sini. Kaki yang nempel ke dalam neraka cuma tumitnya. Yang nempel cuma tumitnya saja. Tumitnya nempel ke api neraka. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Tetapi ketika api neraka nempel di tumitnya, ubun-ubunnya udah mendidih. Ubunnya mendidih. Ini seberapa panas tuh ya. Cuman kena tumit tapi ubunnya mendidih. Apalagi yang kebakar semua itu, naudzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat yang khusus untuk Nabi SAW adalah syafaat dalam pembukaan pintu surga. Jadi orang-orang yang masuk surga, ketika mereka sudah diadili, diputuskan masuk surga, tidak langsung masuk surga. Mereka tuh nunggu di pintu surga. Kenapa gak masuk? Karena pintunya tertutup. Mereka nunggu di depan surga. Sampai datanglah Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat membukakan pintu surga. Ya. Karena malaikat diperintahkan agar tidak membukakan pintu surga sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Ada juga syafaat yang berlaku umum untuk seluruh orang-orang soleh. Ya. Di antaranya adalah syafaat untuk menaikkan derajat. Ya. Ada orang harusnya di surga bawah, karena diberikan syafaat akhirnya naik level, surga 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya surga yang bawah. Ada juga syafaat yang diberikan kepada orang yang harusnya masuk neraka, tetapi dia diberikan syafaat sehingga tidak jadi masuk neraka. Sudahlah putuskan, fulan kamu masuk neraka, kemudian Anda berikan syafaat, ya Allah saya kasih syafaat buat dia, dan Allah setujui. Akhirnya orang ini tidak jadi masuk neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ya. Itu syafaat yang kedua. Ada juga syafaat yang ketiga, syafaat yang Allah berikan kepada orang yang sudah masuk neraka, kemudian Allah keluarkan dia dari dalam neraka. Maksudnya apa? Orang ini misalnya harusnya di neraka 20 tahun misalnya, tetapi baru 10 tahun sudah Allah keluarkan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari syafaat ya. Nah, ini pembahasan tentang syafaat ya. Jadi secara ringkas syafaat kita bagi menjadi dua. Ada syafaat yang terlarang,
yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Ada juga syafaat yang dibolehkan, itu syafaat yang diminta dari Allah, dan syafaat yang diminta dari makhluk dengan 4 syarat tadi. Orangnya hadir, hidup, mampu, dan orang ini bisa menjadi sebab terjadinya apa yang diminta. Nah ini 2 kaidah yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pada kesempatan berikutnya membahas kaidah yang ketiga, kemudian membahas kaidah yang selanjutnya yang keempat. Mungkin ini yang bisa kita lanjutkan ya, mungkin karena waktu juga sudah malam ya, maka kita cukup akhiri dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.